Untuk kelebihan aplikasi VoIP yaitu adalah yang pertama, hemat pulsa. Seperti contohnya tidak perlu menggunakan pulsa reguler, cukup pakai internet buat telepon. Setelah itu gratis antar pengguna. Nah, telepon dari video call gratis antar pengguna aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu adalah mudah digunakan. Nah, seperti tinggal diinstal, daftar, dan langsung bisa telepon atau VC. Nah, setelah itu juga ada fitur tambahannya, seperti bisa kirim pesan, gambar, dokumen, dan bahkan share screen. Nah, yang selanjutnya itu ada internasional yang lebih murah. Contohnya, telepon lintas negara jadi lebih terjangkau tanpa biaya roaming. Nah, tapi ada juga kekurangan aplikasi VoIP, yaitu adalah pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika sinyalnya lemah, maka suara bisa putus-putus atau bahkan delay. Nah, ada selanjutnya itu ada boros kuota, yaitu apalagi video call bisa menguras data internet dengan secara cepat. Setelah itu, kualitas tergantung jaringan, berbeda dengan telepon biasa yang tetap stabil di sinyal yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu adalah tidak semua orang mempunyai aplikasinya. Nah, kadang orang juga harus mengajak install sebelum bisa komunikasi. Dulunya betul untuk orang IT karena perlu setting teknis dan perangkat yang rumit, berbeda dengan sekarang yang dimana ada aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Skype, dan lain-lainnya yang dapat digunakan oleh siapa saja, tinggal install dan pakai tanpa perlu pengetahuan teknis. Jadi PWP cuma untuk orang IT itu mitos. Panggilan biasa yang menggunakan pulsa itu biasanya lebih mahal, apalagi untuk antar operator dan luar negeri. VoIP itu bekerja lewat internet seperti wifi atau data, jadinya lebih murah, bahkan ada yang gratis. Lalu suaranya juga jernih asal koneksinya stabil, dan juga cocok untuk komunikasi jarak jauh karena biayanya yang murah. Jadi pulsa lebih baik dari VoIP itu mitos. Karena VoIP itu dia perlu koneksi stabil dan kerja prosesor terus menerus. Tapi keuntungannya itu dia fleksibel, hemat biaya, dan bisa lintas negara. Boros baterai kalau video callnya aktif terus di background, tetapi video call via wifi itu biasanya relatif hemat. Lalu juga sudah ada beberapa aplikasi yang dioptimalkan agar irit daya, jadi VoIP itu boros baterai itu setengah fakta. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang menggunakan VoIP di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Yang pertama ada WhatsApp. Ini adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dengan panggilan suara dan juga video. WhatsApp ini memanfaatkan teknologi VoIP untuk memungkinkan kita menelepon teman atau keluarga dimanapun mereka berada, asalkan terhubung dengan yang namanya internet. Lalu yang kedua ada Telegram. Sama seperti WhatsApp, Telegram juga menyediakan fitur panggilan suara dan juga video yang didukung oleh VoIP. Lalu yang ketiga ada Line. Line ini populer di Asia Tenggara. Line juga mengandalkan VoIP untuk fitur panggilan suara dan juga video. Lalu selanjutnya ada Skype. Skype adalah salah satu pelopor dalam pelayanan panggilan suara dan video berbasis internet. Meskipun mungkin tidak sepopuler dengan WhatsApp dan juga Telegram, untuk penggunaan pribadi di beberapa wilayah, Skype masih banyak digunakan untuk komunikasi tingkat internasional dan juga bisnis. Lalu yang selanjutnya ada Google Meet atau Google Voice. Produk Google ini juga memanfaatkan VoIP untuk konferensi video dan juga panggilan suara, terutama dalam lingkungan kerja ataupun pendidikan jarak jauh. Google Voice ini juga menawarkan layanan telepon berbasis internet untuk penggunaan pribadi maupun bisnis. Lalu yang terakhir ada Zoom. Meskipun lebih dikenal dengan konferensi video, Zoom juga merupakan aplikasi VoIP yang menyediakan layanan panggilan suara yang sering kita gunakan. Aplikasi-aplikasi ini mengubah sinyal suara kita menjadi data digital yang kemudian dikirimkan melalui internet. 4 perbandingan aplikasi VoIP yang paling sering kita dengar, yaitu ada WhatsApp, Zoom, Google Meet, serta Discord. Dari WhatsApp memiliki kejernihan suara yang cukup, hanya bergantung kepada internet yang ada di rumah. Jika internet sedang bagus, maka suara akan bagus. Jika internetnya tidak bagus, maka suara akan menjadi delay ataupun lain-lain. Untuk Zoom memiliki kejernihan suara yang sangat bagus. Dia memiliki banyak sekali fitur-fitur seperti
cancelated noise, dan lain-lain. Untuk Google Meet hanya distandari dengan suara yang cukup, sedangkan untuk Discord memiliki suara yang jernih karena memiliki fitur-fitur seperti yang ada di Zoom. Untuk kehematan kuota pada 4 aplikasi ini dari WhatsApp sangat hemat kuota. Sedangkan Zoom itu memiliki kisaran 0,5 sampai 1 MB per detik. Itu sangat boros. Untuk Google Meet cukup hemat, dan juga Discord di kisaran yang cukup hemat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKJ 1. Kami di sini akan menjelaskan apa poin-poin dari VoIP. Yang pertama, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Edison. Sebenarnya apa tuh VoIP? VoIP. Oke. VoIP itu kependekan dari Voice over Internet Protocol ya. Terus VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara dilakukan melalui jaringan internet, bukan jalur telepon nasional tradisional. Terus cara kerjanya dengan mengubah suara menjadi data digital, terus mengirimkannya melalui internet, lalu mengubahnya kembali menjadi suara di sisi penerima. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Lalu aku mau nanya Betul. apa contoh-contoh aplikasi VoIP? Apa aja aplikasi? Oh, contoh-contoh aplikasi VoIP ya? Ya, betul. Contoh-contohnya, yang pertama ada WhatsApp, ada Google Meet atau Zoom, ada Discord, Telegram, Skype, Viber atau Linkbot. Terus kalau WhatsApp itu dia menyediakan layanan panggilan suara dan video melalui internet. Banyak digunakan untuk komunikasi pribadi atau informal seperti telepon grup, kan. Terus kalau Google Meet itu dia biasa digunakan untuk meeting. Banyak orang kerja, mereka rapatnya online. Terus Discord tuh biasa digunakan di kalangan gamers ya, biar mereka enak komunikasinya. Terus Telegram Call itu fitur panggilan suara atau video dari aplikasi Telegram. Dia fokusnya pada keamanan seperti enkripsi data ya. Terus ada Skype itu salah satu layanan VoIP global, menyediakan panggilan telepon seperti video call, pesan instan, bahkan panggilan ke nomor biasa. Terus ada Joyper, yaitu aplikasi softphone yang mendukung SIP dan IAX, digunakan untuk sistem VoIP bisnis atau telepon kantor berbasis server. Terus ada Linkphone, yaitu softphone open source yang digunakan untuk mendukung SIP. Dia cocok untuk kalangan pembisnis atau perusahaan. Oke. Mungkin kamu ada yang mau ditanyakan untuk aku? Ada kayaknya. Oke. Oke, Kevin. Kenapa VoIP itu lebih murah dibandingkan telepon konvensional? Kenapa VoIP itu lebih murah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan kamu. Karena VoIP itu menggunakan koneksi internet untuk mengirim suara, sehingga tidak dikenakan tarif per menit atau jarak seperti telepon biasa. Ini juga bisa mengurangi biaya komunikasi, terutama untuk panggilan internasional. Oke. Lalu Terus ada yang bertanya lagi? Ada. Apakah VoIP cocok untuk bisnis skala kecil atau menengah? Terus mengapa? Oke, jawabannya iya.
karena VoIP itu sangat cocok untuk bisnis kecil ya dan menengah karena hemat biaya, fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan bisnis-bisnis lainnya. Selain itu, fitur konferensi dan kolaborasi sangat membantu operasional tim jarak jauh. Mungkin apa ada lagi yang kita ini? Masih banyak sih Ben, kepada Ben. Terus apa aja kekurangan dan kelebihan dari FWP? Nah, oke, aku menjelaskan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama tentu saja biaya yang lebih murah. Yang kedua ada fleksibel dan mobilitas tinggi. Juga ada fitur tambahan. Fitur tambahan ini seperti mendukung fitur seperti video call, voicemail, call forwarding, conference call dan masih banyak lagi. Yang keempat integrasi dengan sistem lain. Mudah diintegrasikan dengan aplikasi seperti CRM, email dan sistem komunikasi lainnya. Yang kelima ada stabilitas tinggi, menambahkan atau mengurangi pengguna relatif mudah dan murah. Nah, kekurangannya sekarang. Yang pertama itu ada ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua ada kualitas dan stabilitas panggilan. Yang ketiga keamanan lebih rentan. Dia ini kayak rawan disadap gitulah. Rawan disadap. Yang keempatnya ada keterbatasan pada kondisi darurat. Yang kelima ada perlu perangkat atau perangkat khusus atau aplikasi gitu. Udah kan? Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih. Oke, Indra, aku mau nanya sama Mo nih, VoIP itu aplikasinya apa aja, yang bagus tuh apa aja, dan yang sering dipakai itu apa aja? Nah, beberapa aplikasi VoIP yang populer di Indonesia itu ada WA, Google Meet, Zoom, dan Skype. Tergantung pada kebutuhan masing-masing yang pakai. Terus VoIP yang sering dipakai itu adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp peran instan ini sangat populer untuk memiliki fitur panggilan suara dan panggilan video. Kemudian aplikasi WhatsApp ini kemudahan pengguna dan integrasi dengan berbagai perangkat memudahkan untuk banyak pengguna, banyak orang. Terus aplikasi VoIP yang kualitasnya suara jernih itu yaitu ada Zoom. Yaitu Zoom juga menawarkan kualitas video dan suara yang bagus, terutama panggilan video. Oke. Terus aplikasi VoIP yang hemat kuota itu ada Line. Line juga menawarkan kode hemat kuota untuk panggilan suara. Oke, terima kasih jawabannya Indra. Kamu mau nanya aku nggak Indra? Aku mau nanya, Oh ya, boleh. masa depan VoIP kan sangat cerah dan penurunan yang drastis untuk telepon sederhana dan Itu jawaban aku. itu jawaban kamu. Iya. Udah gas. Udah gas, coba. Oh iya. Soal kamu yang mana ya, Ang? Jadi aku akan jelasin tentang masa depan VoIP ya. Oke, kamu jelasin akan masa depan VoIP. Kalian mau dengar nggak? Mau. Ya. Jadi masa depan VoIP itu sangat cerah. Terus telepon sederhana itu pasti bakal menurun drastis, tapi nggak dalam waktu cepat dan digantikan dengan VoIP gitu. Jadi masa depan VoIP itu pasti bakal cerah sih. Oke. Bisa saya terima. Alex, saya mau tanya nih Alex. Oke, apa tuh? Mitos vs fakta tentang VoIP itu apa sih Alex? Tentang apakah membuat orang IT? Oh, Terus apakah pakai pulsa lebih bagus daripada pakai VoIP? Atau aplikasi VoIP boros baterai? nah, jadi pertanyaan Indra kan, mitos versus fakta VoIP. Nah, mitos versus fakta VoIP cuma buat orang IT. Faktanya sekarang VoIP mudah dipakai untuk semua orang, bahkan seperti WhatsApp dan Zoom. Terus mitos pulsa lebih bagus daripada VoIP. VoIP lebih hemat, terutama untuk panggilan internasional, tapi tergantung kualitas internetnya. Terus mitos VoIP boros baterai. Nah, mitos VoIP boros baterai itu faktanya tuh beberapa boros, tapi aplikasi modelnya sudah lebih efisiensi dan juga ada mode hemat daya. Oke, kira-kira udah belum ada yang mau ditanya lagi nggak? Sepertinya nggak ada. Ya. Oke, kita akhiri podcast kita ya sama-sama ya. Halo semuanya, selamat datang di
Hari ini kita akan membahas tentang softphone dan juga VoIP. Pertama, softphone itu adalah alat yang memanfaatkan Voice over Internet Protocol atau VoIP untuk membuat dan menerima panggilan. Sedangkan VoIP atau Voice over Internet Protocol tadi, itu adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi suara melalui internet. Kalau biasanya kita telepon pakai jaringan telepon biasa seperti Telkomsel, VoIP ini menggunakan koneksi internet untuk mengirim suara kita ke orang lain. Nah, untuk kelebihannya sendiri, biayanya lebih rendah. Panggilan VoIP biasanya lebih murah dibandingkan dengan panggilan telepon tradisional, terutama untuk panggilan jarak jauh dan juga internasional. Kedua, dia fleksibel. VoIP ini dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer, smartphone, dan tablet. Selain itu, pengguna dapat melakukan panggilan dari mana saja dengan akses internet. Ketiga, yaitu fitur tambahan. VoIP menawarkan berbagai fitur canggih seperti panggilan video, konferensi video, dan juga pesan instan. VoIP ini bisa menjadi pilihan yang baik, tetapi selain kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Nah, boleh dong dijelasin, biar pada tahu nih kekurangan dari VoIP. Nah, tentunya setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kekurangan dari VoIP ini, dia ketergantungan pada internet. Jadi, kalau VoIP ini tidak ada koneksi internet, maka tidak akan ada suara yang akan terkomunikasi. Nah, kualitas suara. Tentunya jika internet tidak ada atau internet kita lagi bermasalah, maka suara yang didapati oleh klien kita tidak akan sejelas mungkin. Sejelas itu. Nah, kalau soal keamanan, VoIP ini rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti pencurian identitas, phishing, dan serangan penolakan layanan seperti DDoS. Oh, gitu ya. Kalau gitu, contoh dari aplikasi VoIP ini apa aja ya? Terus contoh penggunanya di dunia nyata, boleh dong dijelasin? Nah, kalau contoh VoIP ini ada beberapa aplikasi yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Zoom, IG, Discord, Google Meet, dan Microsoft Teams. Dan ada satu lagi juga yang namanya Skype, tapi Skype ini udah tidak digunakan lagi seperti biasanya. Nah, kenapa 7 ini bisa termasuk sebagai contoh aplikasi dari VoIP? Karena mereka menggunakan layanan VoIP untuk mentransmisikan atau membuat komunikasi suara melalui internet. Nah, saya akan jelasin masing-masing ini nih. Kalau Skype ini sama WhatsApp, IG, Discord, mereka lebih sering menggunakan untuk berkomunikasi. Nah, kalau sementara Zoom sama Google Meet sama Microsoft Teams ini biasanya digunakan untuk kalangan orang bisnis atau enggak orang untuk mengedukasi atau beredukasi gitu. Nah, kalau contoh nyatanya itu Jojo akan jelaskan. Nah, jadi contoh nyatanya ini ada kayak misalnya saat dunia sedang dalam pandemi lah, dan kita tuh diharuskan untuk melakukan segala hal tuh mulai dari kerja, sekolah, dari rumah lah. Aplikasi yang paling sering digunakan waktu pandemi itu biasanya kayak Zoom. Itu tuh untuk saling berinteraksi bersama guru, teman, ataupun siapa-siapa lah. Terus ada ya juga Discord lah, itu yang biasa dipakai buat yang masih dipakai sampai sekarang yang digunakan untuk bermain. Wah, canggih banget ya. Kalau gitu, telepon biasa bakal punah dong. Enggak sepenuhnya, meskipun bakal menurun sih. Telepon biasa atau PSTN atau jaringan TDM masih digunakan di daerah-daerah pedesaan atau wilayah dengan internetnya yang terbatas. Masih diandalkan sama sektor-sektor vital kayak kota militer, rumah sakit, sama keamanan, karena kestabilannya tuh lebih tahan terhadap serangan cyber, blackout, atau gangguan jaringan. Tapi pasti ya akan digantikan secara bertahap lah. Banyak kayak negara-negara maju itu pasti udah bikin rencana untuk memberhentikan PSTN kayak pada tahun 2025 sampai 2030. Kemungkinan kayak semua komunikasi itu akan berbasis VoIP ke depannya dalam bentuk lebih modern. Komunikasi suara, video, bahkan pesan kini berbasis IP dalam VoIP. Oh, gitu ya. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Apa sih tantangan penerapan VoIP ini ke depannya? Nah, kalau tentang pertanyaan ini, saya ada ahlinya nih, namanya Yuselin. Nah, saya akan menelepon dulu ya orangnya ya. Halo? Oh, jadi
Tantangan penerapan VoIP untuk kedepannya itu ada berbagai macam ya. Contoh yang pertama itu adalah keamanan. Keamanan ini VoIP ini lebih rentan terhadap serangan cyber ya. Jadi contohnya itu adalah DDoS. Selanjutnya ada ketergantungan pada internet. Memang VoIP ini sangat bergantungan pada internet. Jadi kalau misalnya koneksinya jelek, ini kualitas bisa langsung menurun secara drastis. Selanjutnya juga ada ketersediaan listrik. Ini dia tidak bisa jalan kalau misalnya listriknya itu mati. Jadi ini sangat berbeda dengan telepon kabel ya. Nah, jadi telepon biasa tidak langsung musnah, tapi emang iya ini sedang perlahan-lahan menuju kepunahan. Untuk komunikasi masa depan, ini pasti hampir semuanya itu akan berbasis IP atau internet. Apalagi dengan VoIP sebagai salah satu bentuk utamanya. Ini juga akan ada transisi terhadap dari sistem lama ke yang Nah, baru. itu dari teman ahli saya namanya Yusli. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Sampai jumpa! Menurut kalian apa aja contoh-contoh aplikasi yang sering digunakan VoIP? Sering digunakan VoIP. Aplikasi yang sering digunakan VoIP. Betul sih. Paling apa ya? Paling digunakan WA. Apa digunakan? Das kan banyak juga yang dipakai. Habis itu praktis. Kedua ada Discord. Discord biasa buat orang main game ataupun ngomong-ngomong ya gitu. Apa digunakan simpel juga. Yang digunakan oleh orang putri. Itu apa lagi? Drik, ada Drik dari Cina, Drik. Itu video. Nah itu gimana cara kerja? Kalau bisa sama sendiri, tapi kalau bisa sama seperti itu bisa melihat video dari kayak foto. Kalau video ya sama, karena kalau video lebih berat daripada video. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, lanjut. Ya. Pengalaman kalian dalam menggunakan aplikasi VoIP apa? Enggak, siapa yang duluan? WhatsApp. Ya pengalamannya? Biar pengalaman kau selama kau pakai WhatsApp itu gimana? Jelek ya aplikasi ya, bagus kah? Jeleknya gimana? Oke. Bagus. Jeleknya bagus. Bagus. Diseranin nggak buat orang-orang lain gitu? Sudah pasti. Drik? Bisa. Yaitu aplikasinya lebih bagus daripada WA. Tapi kekurangannya adalah kalau galeri itu 7 hari harus otomatis. WeChat itu bukannya dia harus pakai nomor dari Cina sana ya? WeChat itu berapa klik? Oke. Kalau menurutku paling Discord, karena Discord bisa karena kau bisa voice call buka kamera, sedangkan kalau di WA itu tentu kita harus video call dulu kan. Nah, itu Discord bisa juga kayak WA di mana dia bisa messaging. Habis itu dia punya namanya kayak grup, bisa kalau kau punya komunitas game atau itu bisa masuk gitu. Terus dapatkan informasi terbaru dari game tersebut. Oke, menurut saya seperti WhatsApp itu kan berguna banget buat misalnya kita ingin belajar online, video call dulu ya kan, video call dulu ya kan, tetap janji aja video call dulu, ya gitu kan. Nah, terus kan itu butuh jaringan yang bagus tuh. Kalau misalnya jaringan yang udah bagus, cuma tetap delay apanya, berarti masalahnya di HP-nya lagi. Kan HP juga salah satu faktor yang juga masalah akses ini VoIP-nya. Berarti butuh HP yang bagus gitu. Ya sebenarnya 50-50 jaringan itu HP-nya dulu. Tapi cuma jaringan bagus, kan HP gue sama aja. Tapi kalau untuk messaging berarti kalau HP spek bagus tuh kayak sama HP spek buruk ya sama aja.
Oke. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan? Oh. Karena kalau dia mengurangi rupiah, dia bekerja dengan bagus, mudah berkomunikasi. Ya, itu salah satu kelebihannya, bisa belajar dengan tahu kan terlalu butuh. Jadi dulu kan kita butuh kabel telepon ya, kabel telepon untuk menelpon orang lain. Tapi kan kalau sekarang dengan VoIP kita bisa nggak usah menggunakan kabel telepon lagi, kita sudah bisa menggunakan kartu jaringan. Kalau menurutku, ya solusinya itu jadi bisa mendata, karena kalau yang kan menggunakan koneksi internet itu kalau orangnya itu palingan kalau dari internet mampu maka Oke. Kira-kira VoIP ini bakal terpakai lagi nggak menurut kalian di masa depan? kan VoIP ini dia berhubungan sama teknologi juga. Dulu belum bisa video call, belum bisa, sekarang sudah bisa. Jadi seiring perkembangan zaman pasti sampai inovasi baru. Dek, bagaimana Dek? Menurut saya kalau VoIP bisa terbaik. Kalau namanya tuh tidak koneksi internet bagus. Kamu Bang El? Iya, menurutmu pakai lagi kah gitu? Menurut saya iya. Terus yang masa depan masih butuh VoIP karena kan pasti butuh secara langsung kayak komunikasi dari jarak jauh, terus bisa menyampaikan pendapat. Ya. Oke, kalau menurutku VoIP ini bakal terus dipakai dan nggak bakal mungkin punah. Atau mungkin kalau inovasi baru diciptakan oleh orang lain, mungkin bakal lebih kencang dari dahulu. Terus kenapa buat bisa dipakai? Jelas karena jaringannya lebih kencang daripada kabel. Kalau kabel pertama itu susah kan, kita harus mungkin ke kabel gitu. Atau kita harus menggunakan namanya telepon booth dulu namanya ya. Sekarang kan nggak butuh lagi, dan kita kayak butuh satu HP, masuk kartu, jaringan dan bisa. Itu kenapa nggak bakal mungkin VoIP nggak bakal pakai lagi. Mungkin VoIP ini bakal terus tetap dipakai dan mungkin diupdate terus. Kalau masih pakai sih, karena kita di depan nggak terlepas dari komunikasi manusia kan. Ya. Jadi kedepannya bakal banyak komunikasi sama orang juga. Enggak selamanya harus offline, pasti bakal pakai telepon juga. Dah? Halo semuanya, selamat datang di Tekno Ngobrol, podcast yang membahas tentang teknologi dari sisi paling dekat. Hari ini kami akan membahas atau ngobrolin tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, kalian pasti pernah pakai WhatsApp Call, Zoom, atau Google Meet. Nah, itu semua adalah VoIP. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, hari ini kami kedatangan dua tamu spesial. Boleh tolong kenalin diri dulu? Halo, saya Melvin. Saya sebagai editor sekaligus freelancer editing. Pekerjaan saya yaitu editing dan 50% kehidupan saya itu adalah VoIP dan 50% lagi editing. Aku saya Zainal, seorang guru SD yang dulunya sempat mengajar full daring pada saat pandemi. VoIP sudah menjadi teman lama saya sejak 2020. Nah, hari ini kami akan bahasin tentang pertanyaan kalian satu persatu. Yang pertama ada dari Aku Hacker 0123. Emang VoIP sering dipakai di masa ini? Kalian sendiri kapan terakhir kali kalian pakai VoIP? Baru tadi pagi sih buat meeting sama klien untuk membahas tentang ini editingnya. Terus jaringannya lancar sih, suaranya juga oke. Tapi agak delay sih jaringan saya bro. Aku sih minggu lalu untuk menghubungi keluarga yang berada di luar kota menggunakan WhatsApp call. Ya agak putus-putus sih, tapi lebih lancar daripada telepon biasa. Jadi VoIP ini udah kayak kebutuhan sehari-hari ya? Apalagi pas ngajar waktu daring dulu. Betul banget, apalagi pada saat Zoom setiap hari mengajari anak-anak dan mengatur mereka agak lucu sih tapi ribet. Selanjutnya ada
jelas lebih hemat pulsa sih, asal ada wifi. Telepon berjam-jam juga nggak masalah. Setuju, lebih praktis juga, soalnya tinggal klik nomor kontaknya, terus bisa langsung call deh. Ya, ada satu hal yang mungkin orang-orang bisa lupa. VoIP juga bisa digunakan dengan komunikasi lain. Contohnya bisa digabungkan dengan sistem call center dan bisa digabungkan dengan sistem AI yang bisa dijadikan customer service. Wah iya juga ya, bukan cuma jadi media untuk berkomunikasi, tapi juga bisa untuk menjadi media untuk berbisnis atau sebagai sistem kerja yang lebih modern. Menarik, aku kira cuma bisa buat telepon biasa. Makanya penting kita tahu kalau VoIP itu bukan cuma alternatif untuk telepon, tapi dia juga bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Brokoli Hijau Sehat. VoIP itu cuma untuk orang IT ya? Menurut kalian itu mitos atau fakta? Mitos banget, aku bukan orang IT tapi bisa pakai Zoom, Google Meet, bahkan WhatsApp call hampir setiap hari. Dan katanya kalau pakai pulsa lebih hemat, tentu enggak. Soalnya kuota juga lebih murah dan juga kalau VoIP lebih jernih daripada telepon pulsa. Nah, selanjutnya ada yang nanya, VoIP itu boros baterai gak sih? Kalau video call iya sih, karena kamera dan layar video. Kalau voice call biasa mungkin kayak telepon pulsa biasa sih, sama aja. Nah, pertanyaan terakhir yang paling unik. Nah, Sopan gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir yang paling menarik adalah dari Mrs_Chocolate mau tanya, telepon konvensional bakal di masa depan itu bakal punah ya? Mungkin nggak sekarang, tapi pelan-pelan. Ya saja banyak anak muda yang sudah menggunakan voice call online. Dengan makin murahnya paket, data dan makin cepatnya jaringan, VoIP bakal jadi standar komunikasi umum sih. Terus juga pemerintah juga mulai bisa gunakan VoIP untuk sebagai komunikasi resminya. Nah, dan satu lagi, VoIP itu punya potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai alat komunikasi yang berbasis suara dan juga data. Jadi dalam VoIP itu kita bisa langsung sekalian ngirim file atau bahkan sekarang sudah bisa share screen sama berbagi layar lainnya. Oh ya, Zoom dan Google Meet sudah bisa gitu ya sekarang. Benar, jadi telepon bukan cuma dengan suara, tapi bisa sebagai alat kerja yang lengkap, fleksibel, dan banyak digunakan sebagai media-media lainnya. Nah, jadi bisa dibilang kalau pada masa depan VoIP itu sebenarnya bukan cuma buat suara, tapi kolaborasi penuh melalui VoIP. Jadi selain suara, dia juga bisa menampilkan gambar, berbagi data, dan lain-lain. Segitu saja pembahasan kami dan ngobrol-ngobrol singkat kami mengenai VoIP. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Hai semuanya, selamat datang di podcast Suara Digital. Wah, kira-kira kita lagi apa nih hari ini, Jer? Wah, kayak bakal seru nih kalau bakal ada tamu yang datang. Wah, hari ini kita bisa ngomong apa ya? Bakal seru kayaknya. Jadi, baiklah kita sambut bintang tamu kita. Teman aku mau datang nih. Tunggu 5 menit kok nggak? Boleh? Ya tunggu. Ya. One eternity later. Nah, kita langsung ke depan. Silakan memperkenalkan diri, Glenn. Oke, perkenalkan nama saya Lovely. Nama saya Gisela. Kami merupakan pelajar yang memegang bidang VoIP. Bidang VoIP berhubungan sekali dengan topik kita, Flo. Benar sekali. Udah pada ketebak belum? Nah, topik kita yang kita bicarakan itu adalah VoIP. Nah, mau sedikit tanya nih, apa itu VoIP? VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah cara memungkinkan bila telepon menggunakan internet dan tidak menggunakan kabel terkabel. Oh, gitu. Kira-kira kekurangan kelebihannya apa ya, Kak? Nah, kelebihannya VoIP itu tidak perlu biaya
karena hanya perlu wifi-nya aja sama perangkatnya. Habis itu bisa digunakan di mana saja. Setelah itu orang yang punya bisnis juga lebih mudah berbicara atau berkomunikasi dengan pelanggannya dan bisa meningkatkan penggunaan VoIP tanpa menambah hardware lainnya. Nah, kekurangannya adalah suara saat menggunakan VoIP itu tergantung dengan kestabilan internet. Jadi, jika internet tidak stabil, maka kualitas suara akan juga tidak stabil. Setelah itu, VoIP itu rentan terhadap serangan cyber jika tidak diamankan. Yang terakhir, jika ada telepon darurat, lokasi yang diberikan oleh VoIP itu tidak akurat karena kadang-kadang mereka tidak bisa menentukan lokasi kamu saat itu. Wah, saya kira VoIP itu ada banyak kelebihannya, cuma rupanya juga ada banyak kekurangannya ya. Nah, kalau dibandingin sama telepon genggam juga gimana ya? VoIP lah. Iya, karena VoIP itu lebih mudah lewat smartphone daripada harus pakai kabel. Oh begitu. Nah, berikutnya ada beberapa netizen yang memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, kami sudah buat, jadi kakak-kakak tuh hanya tinggal menjawabnya secepat saja. Nah, kita mulai dari Florence, ya kan Florence? Nah, yang pertama, katanya VoIP memiliki kualitas suara yang buruk. Nah, sebenarnya kualitas suara di VoIP itu tergantung dari stabilitasnya data tersebut, jaringan tersebut. Nah, biasanya kalau jaringannya stabil dan stabilitas perangkat itu bisa tinggi, kemungkinan besar kualitas suara VoIP itu lebih bagus daripada telepon biasa. Oh, begitu. Oke, yang kedua, VoIP tidak aman. VoIP itu jika kita tidak dikonfigurasi dengan baik, maka bisa akan rentan. Tetapi kebanyakan sekarang VoIP sudah menerapkan TLS ataupun RSCP untuk memulai percakapan. Yang paling akhir, tidak akan bisa VoIP hidup tanpa internet. Nah, VoIP itu memang sangat bergantung dengan internet. Tetapi hal itu yang membuat dia menjadi fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh perangkat. Seperti beberapa aplikasi di HP kita, seperti WA, Telegram, itu semua dari VoIP. Wah, ngomong-ngomong soal aplikasi nih, perbedaannya WA sama Telegram itu dari apa? VoIP. Nah, kalau WA itu, jika kita mau menghubungi hubungan pribadi kita seperti keluarga dan teman-teman, itu bisa lewat WA. Dan juga di WA ini sudah menerapkan enkripsi end-to-end untuk setiap percakapan ataupun panggilan. Dan juga mereka ini digunakan untuk hubungan internasional. Oh, kira-kira ada bedanya dengan Telegram nggak, Kak? Nah, Telegram itu biasanya untuk jangkauan yang luas, seperti ingin berbisnis atau mencari teman itu bisa lewat Telegram. Juga di Telegram ini kita bisa mengirimkan file video bisa sampai 2 GB loh. Nah, kemudian juga di sana kita juga bisa berbicara ataupun menggunakan bot otomatis. Wah, kira-kira lebih bagus mana ya untuk dipakai? Nah, antara WA dan Telegram itu, jika ditanya mana yang lebih bagus, itu tergantung lagi dengan pemakaian kita. Jika kita ingin mencari pemakaian yang hanya untuk pribadi kita bisa mengambilnya WA, karena itu sangatlah privasi dan personal banget. Nah, kalau untuk Telegram itu, jika jangkauan kita ingin berbisnis atau ingin mencari teman, kita bisa lewat Telegram. Wah, sangat lengkap ya banget yang disampaikan hari ini. Kira-kira di masa depan bakal kayak mana ya VoIP ini? Nah, kita nggak tahu sebenarnya masa depan itu kayak mana. Cuma dari berita ini, seiring AI berkembang, harapannya di masa depan lebih efisien. Apalagi sekarang di Cina mempunyai internet 10G yang sangat cepat. Wah, sangat aneh sekali perkembangan teknologi ini. Nah, di sini kita dapat banyak sekali pelajaran dari kedua bintang tamu ini. Dan kita harap netizen yang menonton dapat menggunakan VoIP dengan baik dan benar tanpa menyalahgunakannya. Oke, sekian dari episode kita kali ini. Saya Jerry. Saya Florence. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah, pada kali ini
kami dari kelompok yang akan membahas tentang VOIP. Nah, di sini ada saya, Brian, Felix, Katem, dan Angelin. Nah, kami ini akan membuat sebuah videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Felix saja. Di sini ada Pak Salam, ada Pak Brian, sama Pak Angelin. Jadi pada hari ini kami akan membahaskan topik yang bertema FOIP. Yang pertama-tama, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Brian. Dan di mana pertanyaan itu adalah pengalaman pribadi Anda dalam menggunakan FOIP. Kalau untuk pengalaman pribadi dalam menggunakan aplikasi VOIP itu pertama ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini contohnya pada saat COVID-19 lah yang terjadi wabah ini kan. Nah, itu kan tentunya kan kayak di rumah doang, nggak bisa ke sekolah. Jadi kemungkinan besar saya menggunakan itu untuk komunikasi dengan guru melewati video call dengan kawan-kawan lainnya ataupun tempat pengumpulan tugas. Nah, ada juga Zoom. Nah, Zoom ini yang saya gunakan itu sebagai pengalaman pribadi saya pada saat COVID juga. Dari mana agar bisa mendengarkan sebuah materi yang disampaikan oleh guru maupun tugas-tugas yang memang harus dikerjakan pada saat itu. Nah, maka dari Zoom itu saya tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa yang saya dapatkan dari materi-materi yang dijelaskan dari guru. Terima kasih atas pendapat Mas Brian. Maka dengan begitu saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Pak Salam, gimana menurut Anda kekurangan dan kelebihan dari FOIP tadi? Terima kasih atas pendapat Pak Salam. Dan pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Angelin, di mana pertanyaan tersebut akan merupakan perbandingan aplikasi mana yang menurut Pak Angelin yang lebih bagus untuk digunakan, kayak WhatsApp atau lain sebagainya. WhatsApp adalah aplikasi VOIP yang paling sering digunakan dalam keseharian. WhatsApp ini merupakan aplikasi seperti panggilan suara, mengirim, menerima media seperti foto, teks, video, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih atas pendapat Pak Angelin. Maka dengan begitu saya akan mempertanyakan pertanyaan terakhir kepada si Brian. Jadi Bang Brian, saya akan mempertanyakan contoh aplikasi FOIP yang paling sering Bang Brian gunakan. Itu pasti WhatsApp. WhatsApp yang sering saya gunakan ya untuk keseharian sebagai komunikasi yang untuk komunikasikan orang tua ataupun teman-teman saya yang sedang jauh kan mungkin ada keperluan. Menurut Anda sendiri, yang mana WhatsApp atau aplikasi lainnya yang lebih bagus? Tergantung pemakaiannya. Kalau menurut saya WhatsApp itu lebih berguna dalam komunikasi ataupun dia mengirimkan informasi segala hal yang penting gitulah. Dia ke orang-orang yang jauh yang memang nggak bisa secara tatap muka untuk disampaikan. Nah, kalau untuk seperti Discord juga bisa. Ada cuman bedanya kalau Discord itu lebih sering aja dipakai untuk orang-orang untuk bermain game ataupun lebih ke audionya yang lebih bagus untuk dalam komunikasi. Terima kasih banyak atas pendapat dari Bang Brian. Dari kesimpulannya dapat ditemukan bahwa FOIP itu lebih banyak menggunakan WhatsApp daripada Discord atau aplikasi lainnya. Sehingga WhatsApp itu menjadi pilihan yang bagus untuk para pengguna aplikasi FOIP, terutama yang ada di Indonesia sini kan. Maka dengan sekian dari begitu podcast kami, sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari video yang kami buat. Mohon maaf jika ada kata salah. Terima kasih.